Pejamkan matamu dan bayangkan Asia Timur. Apa yang terlintas dalam pikiranmu? Mungkin wajah-wajah yang sangat mirip sehingga hampir tidak dapat dibedakan, nilai estetika yang sama atau tradisi kuno yang berakar pada geografi yang sama. Tetapi seberapa akuratkah persepsi ini? Apakah masyarakat Tiongkok, Jepang, dan Korea benar-benar begitu mirip dari sudut pandang orang luar? Atau apakah kemiripan superficial ini menyembunyikan perbedaan budaya yang mendalam yang dibentuk oleh ribuan tahun perjalanan sejarah yang berbeda? Siapa yang merupakan pewaris peradaban yang lebih tua? Seberapa dekat mereka secara genetik? Mengapa mereka tidak menggunakan alfabet yang sama? Teks ini bertujuan menjawab semua pertanyaan tersebut dengan melampaui stereotip, mengandalkan data ilmiah, sejarah, dan antropologi. Meskipun kedekatan geografis dan beberapa ciri fisik mendasari kemiripan yang tampak dari ketiga budaya ini, masing-masing adalah produk dari perjalanan linguistik, sejarah, dan sosiologis yang unik. Menelusuri perjalanan ini membantu kita memahami tidak hanya perbedaan mereka, tetapi juga jalinan interaksi kompleks yang berlangsung selama ribuan tahun. Secara genetik, kemiripan yang tampak antara orang Tiongkok, Jepang, dan Korea terutama didasarkan pada klasifikasi mereka dalam kelompok luas yang disebut Mongoloid. Klasifikasi ini didasarkan pada beberapa ciri fisik yang beradaptasi dengan kondisi iklim dingin selama zaman es. Namun, terdapat keragaman signifikan di bawah payung luas ini. Misalnya, Tiongkok, karena ukuran geografisnya yang sangat besar, memiliki struktur yang paling heterogen. Orang Tiongkok Utara menunjukkan kedekatan genetik dengan populasi Mongol dan Manchu. Sementara orang Tiongkok Selatan memiliki hubungan kekerabatan lebih dekat dengan bangsa Asia Tenggara, seperti Thai dan Vietnam. Lembah Sungai Kuning dan Sungai Yangtze menjadi rumah bagi beberapa komunitas pertanian tertua manusia yang menghasilkan diversifikasi genetik sejak dini. Orang Korea, berkat geografi semenanjung yang relatif terisolasi, membentuk salah satu populasi paling homogen di Asia. Penelitian menunjukkan bahwa orang Korea memiliki hubungan genetik yang lebih dekat dengan orang Jepang daripada dengan orang Tiongkok. Tentu saja, ini tidak berarti mereka tidak pernah dipengaruhi oleh faktor luar. Invasi Mongol dan gelombang migrasi dari Tiongkok telah berkontribusi pada kumpulan gen mereka. Asal-usul orang Jepang bahkan lebih menarik, karena berdasarkan campuran dua gelombang migrasi utama. Gelombang pertama adalah orang Jomon sekitar 14,0 sm, 300 sm, yang menjalani gaya hidup pemburu pengumpul dan menunjukkan kesamaan genetik dengan orang Ainu saat ini dan beberapa populasi Siberia. Gelombang kedua dan lebih menentukan adalah migran Yayoi sekitar 300 sm, 300 m yang membawa teknologi pertanian dan pengerjaan logam. Kelompok ini kemungkinan berasal dari semenanjung Korea dan membentuk komponen genetik dasar dari populasi Jepang modern. Migrasi aristokrat dari Korea selama periode Kofun 250-538 m kemudian semakin memperkaya campuran ini. Antropologi dan genetika modern telah mengungkapkan bahwa kategori ras tradisional lebih merupakan konstruksi sosial daripada realitas biologis. Sebagian besar keragaman genetik manusia ada di dalam suatu kelompok, sementara perbedaan antar kelompok sangat kecil. Oleh karena itu, perbedaan utama di antara ketiga kelompok ini lebih bersumber dari perkembangan budaya, sejarah, dan linguistik selama ribuan tahun daripada dari biologi. Pada titik ini, meninjau perbedaan paling menentukan, bahasa akan memperjelas masalah. Bahasa adalah alat paling tajam untuk membedakan budaya-budaya ini, karena mereka bahkan tidak termasuk dalam keluarga bahasa yang sama dan secara struktural sangat berbeda. Bahasa Tionghoa Hanyu/Hanwo, Hanyo, termasuk dalam cabang sinitik dari keluarga Sino-Tibet dan dibedakan oleh sifat tonalnya. Bahasa Mandarin memiliki 4 nada utama, sementara Kanton memiliki hingga 9. Suku kata yang sama diucapkan dengan nada berbeda dapat memiliki arti yang sangat berbeda. Struktur kalimat mengikuti urutan subjek kata kerja objek. Sistem tulisan adalah logograf Hanzi di mana setiap karakter mewakili sebuah konsep atau morfem. Bahasa Jepang Nihonjo, Nihongo memiliki asal-usul yang diperdebatkan, dipandang sebagai bahasa isolat atau terkait dengan keluarga bahasa Altaik. Bahasa ini aglutinatif dan menggunakan sufiks dengan konjugasi verba yang kompleks. Bahasa Jepang tidak tonal, tetapi menggunakan sistem aksen musik. Urutan kalimat adalah subjek-objek kata kerja. Salah satu ciri paling khas bahasa Jepang adalah bahasa hormat yang sangat rumit ke ego, yang mencerminkan hierarki sosial. Sistem tulisannya unik, menggabungkan 3 aksara, kanji karakter Tionghoa untuk makna, hiragana untuk kata dan tata bahasa asli, serta katakana untuk kata serapan asing. Bahasa Korea Hanggugo, Hanggujo menunjukkan kemiripan dengan bahasa Jepang dalam struktur gramatikal subjek-objek kata kerja, penggunaan sufiks dan oleh karena itu, kadang-kadang dikaitkan dengan keluarga bahasa Altaik,
Meskipun ini masih diperdebatkan, bahasa Korea modern tidak tonal. Harta terbesarnya adalah Hangul Hangul, salah satu sistem tulisan paling ilmiah di dunia, yang secara sadar diciptakan pada tahun 1443 di bawah Raja Sejong untuk meningkatkan tingkat melek huruf. Bentuk huruf-hurufnya mewakili posisi artikulasi di mulut. Secara tradisional, karakter Tionghoa yang disebut Hanjanja juga digunakan, tetapi kini penggunaannya terbatas. Bahasa Tionghoa klasik berfungsi sebagai lingua franca kawasan selama berabad-abad, sangat memengaruhi kosakata bahasa Jepang dan Korea. Kata-kata Sino-Jepang Kango dan Sino-Korea Hanjaeo dapat mencapai 60-70 dari kosakata. Menariknya, di era globalisasi modern, arus tersebut agak berbalik. Istilah budaya pop dan teknologi dari Jepang dan Korea mulai masuk ke dalam bahasa Tionghoa. Perbedaan linguistik ini tak terelakkan membawa pola pikir dan pandangan dunia yang berbeda. Memang, keragaman bahasa ini mencerminkan perjalanan sejarah unik yang dialami masing-masing budaya. Mengenai asal peradaban mereka, Tiongkok memiliki catatan tertulis berkelanjutan tertua. Dinasti Shang sekitar 1600-1046 SM adalah dinasti pertama yang diverifikasi secara arkeologis, meninggalkan prasasti tulang ramalan yang digunakan untuk ramalan. Dinasti Zhou sekitar 1046-256 SM memperkenalkan konsep mandat dari surga dan mendirikan sistem feodal. Dinasti Qin 221-206 SM menyatukan Tiongkok untuk pertama kalinya di bawah satu kekaisaran dan memulai pembangunan tembok besar. Dinasti Han 206 SM 220M adalah masa keemasan ketika identitas etnis Tionghoa terbentuk, jalur sutra dibuka, dan Konfusianisme menjadi ideologi negara. Sejarah Korea dimulai dengan kerajaan legendaris Gojoseon sekitar 2333, 108 SM. Ini diikuti oleh periode 3 kerajaan 57 SM, 668 M, Goguryeo, Baekje, dan Silla. Penyatuan kerajaan-kerajaan oleh Silla mengarah pada periode Silla bersatu 668-935 dinasti Goryeo, berikutnya 918-1392, memberi nama pada negara dan menyaksikan puncak Buddhisme. Dinasti Joseon 1392-1897 memerintah stabil selama lebih dari 500 tahun, menyebarkan neo-konfusianisme ke seluruh masyarakat dan memulai revolusi budaya dengan penciptaan alfabet Hangul di bawah Raja Sejong. Sejarah tertulis, Jepang dimulai kemudian. Periode Jomon sekitar 1400-300 SM mewakili budaya tembikar masyarakat pemburu pengumpul. Periode Yayoi sekitar 300 SM, 300 M menandai awal pertanian dan metalurgi. Periode Kofun 250-538 M ditandai dengan gundukan makam besar dan masyarakat klan. Selama periode Asuka 538-710 M, Buddhisme, sistem tulisan, dan modal negara diadopsi dari Tiongkok. Periode Nara 710-794 M menyaksikan pendirian ibu kota permanen pertama dan penguatan pemerintahan pusat. Menurut legenda, keluarga kekaisaran Jepang berasal dari tahun 660 SM dan dianggap sebagai dinasti tertua yang masih berlanjut di dunia. Abad ke-19 dan 20 mengguncang ketiga masyarakat ini dengan cara berbeda, membentuk bentuk modern mereka. Tiongkok, yang melemah oleh Perang Candu di abad ke-19 dikenal sebagai orang sakit Asia. Dinasti Qing jatuh pada tahun 1912 yang mengarah pada pembentukan Republik Tiongkok, dan pada tahun 1949, Partai Komunis mengambil alih kekuasaan mendirikan Republik Rakyat Tiongkok. Kebijakan reformasi dan keterbukaan mulai tahun 1978 meluncurkan kebangkitan Tiongkok menjadi ekonomi terbesar kedua di dunia. Jepang dipaksa terbuka pada tahun 1853 oleh kapal hitam Komodor Amerika Matthew Perry, memicu restorasi Meiji pada tahun 1868. Proses modernisasi dan westernisasi radikal. Transformasi cepat ini menjadikan Jepang kekuatan Asia, tetapi juga menyebabkan ekspansi militeristik dari 1931 hingga 1945,0 setelah Perang Dunia Kedua di bawah pendudukan Amerika. Jepang mendemokratisasi dan dengan cepat mencapai keajaiban ekonomi muncul kembali di panggung dunia. Korea mengalami masa kolonial Jepang yang menyakitkan dari 1910 hingga 1945, selama itu identitas budaya ditekan. Kemerdekaan setelah Perang Dunia II diikuti oleh pembagian akibat Perang Dingin pada 1948,0. Perang Korea 1950-1953 menghancurkan Semenanjung. Korea Selatan mengalami perkembangan ekonomi luar biasa,
Keajaiban Sungai Han di bawah rezim otoriter sejak 1960-an dan demokratisasi mulai 1980-an, Korea Utara berkembang menjadi rezim totaliter tertutup yang berpusat pada ideologi Juche kemandirian. Pengalaman modernisasi yang berbeda ini sangat memengaruhi karakter masyarakat. Perbedaan sejarah ini secara alami terwujud dalam setiap lapisan budaya. Misalnya, dalam agama dan spiritualitas, Tiongkok secara tradisional memadukan 3 ajaran. Konfusianisme untuk tatanan sosial dan etika, Taoisme sebagai panduan filosofi dan spiritual, dan Buddhisme yang menawarkan kepercayaan tentang kehidupan setelah mati. Penyembahan leluhur dan kepercayaan rakyat yang melibatkan roh alam juga ada. Meskipun era komunis mengadopsi ateisme resmi, kini ada kebebasan beragama yang dikendalikan negara. Kepercayaan asli Jepang adalah Shinto, yang didasarkan pada kami roh alam, penghormatan kepada leluhur, dan konsep kesucian. Buddhisme datang pada abad ke-6 melalui Korea, menghasilkan aliran unik seperti Zen. Sebagian besar orang Jepang mengikuti ritual Shinto dan Buddhis pada tahap kehidupan yang berbeda. Sinkretisme ini mendefinisikan kehidupan religius Jepang. Korea secara tradisional memiliki syamanisme Mu, Buddhisme, dan Konfusianisme. Pada abad ke-20 terutama di Korea Selatan, Kristen Protestan dan Katolik menyebar dengan cepat hingga sekitar 30% populasi. Buddhisme tetap signifikan. Di Korea Utara, ideologi Juche berfungsi seperti agama negara. Budaya kuliner juga mencerminkan perbedaan ini. Masakan Tiongkok sangat beragam dari 8 tradisi regional utama. Sichuan dikenal dengan hidangan pedas, Kanton dengan rasa ringan dan dikukus, dan Beijing dengan masakan kekaisaran. Makanan menekankan keseimbangan yin-yang dan teori 5 elemen. Teknik dasar adalah stir-fry dalam wajan. Masakan Jepang Washoku menekankan kesederhanaan, musiman, dan estetika. Ikan mentah sashimi, nasi gohan, produk kedelai fermentasi kecap, miso, tahu, dan rumput laut adalah makanan pokok. Teknik memasak sederhana panggang, kukus, rebus tetapi teliti. Masakan Korea hidup, berani, dan menggunakan rasa fermentasi. Intinya adalah kimchi, sayuran fermentasi seperti kubis atau lobak dengan pasta cabai pedas gochujang dan bawang putih. Barbecue, gogi gui, dan berbagai lauk kecil banchan mewarnai meja makan. Sensitivitas artistik dan estetika juga berbeda. Seni Tiongkok terkenal dengan kaligrafi shufa, ekspresi artistik tulisan, dan lukisan lanskap shanshui. Penggunaan ruang kosong Liu Bai sama pentingnya dengan subjek. Opera Beijing Jingju mewakili seni pertunjukan tradisional. Estetika Jepang berakar pada minimalisme dan keindahan ketidaksempurnaan wabi-sabi. Puisi haiku 3 baris, seni rangkaian bunga ikebana, dan pohon miniatur bonsai mencerminkan filosofi ini. Teater no dan kabuki adalah bentuk tradisional, sementara anime dan manga memiliki dampak global saat ini. Seni Korea menonjol dengan warna cerah dan ritme. Pakaian tradisional hanbok menampilkan warna-warna cerah, tarian topeng talchum hidup dan musik naratif pansori, serta pertunjukan drum samul nori menjadi dasar musik tradisional. Kini, K-pop dan drama Korea menciptakan gelombang global. Nilai sosial dan praktik kehidupan sehari-hari menunjukkan keragaman serupa. Di Tiongkok, keluarga Jia memegang peranan sentral, struktur keluarga besar dan investasi pada anak Xiao, bakti adalah nilai tradisional. Dampak modern seperti kebijakan satu anak dan urbanisasi cepat mengubah struktur ini. Di Jepang, harmoni kelompok wa adalah dasar kehidupan sosial. Ada perbedaan antara perasaan sejati seseorang hone dan ekspresi luar yang sesuai harapan sosial tatemae. Hubungan senioritas senpai kohai penting di tempat kerja. Di Korea, ikatan emosional hangat jong dan kemampuan membaca konteks sosial nunci krusial dalam hubungan. Penekanan luar biasa pada pendidikan memuncak dalam ujian masuk Universitas Suneong yang membuat seluruh negara hampir berhenti. Saat ini, hubungan antara ketiga negara ini dibentuk oleh ketegangan yang muncul dari interpretasi berbeda atas sejarah bersama. Kolonialisme Jepang meninggalkan luka mendalam di Korea, dan pendudukan Jepang di Tiongkok menyebabkan bekas luka yang bertahan lama. Reparasi perang dan permintaan maaf resmi tetap menjadi isu diplomatik sensitif. Pada saat yang sama, persaingan ekonomi dan teknologi sengit terus berlangsung. Pengaruh mereka pada budaya global datang secara bergelombang. Pada tahun 1980-an dan 1990-an, budaya Jepang, anime, manga, video game menaklukkan dunia. Sejak 2000-an, gelombang Korea Hallyu dengan K-pop, drama, dan produk kecantikan menjadi fenomena global. Tiongkok meningkatkan kekuatan lunaknya melalui Institut Konfusius, industri film yang berkembang, dan kekuatan ekonomi. Kesimpulannya, Tiongkok, Jepang, dan Korea
Masing-masing mewakili perjalanan peradaban yang berbeda, yang berakar pada awal geografis dan manusia yang serupa, tetapi dibentuk oleh pengalaman sejarah, pilihan budaya dan inovasi sosial yang berbeda yang membawa mereka hingga hari ini. Memahami kisah ini bukan tentang menanyakan pertanyaan sederhana seperti siapa yang lebih unggul atau siapa yang lebih tua, tetapi tentang menghargai kompleksitas internal dan kontribusi unik setiap budaya terhadap mozaik kemanusiaan. Kontinuitas kuno Tiongkok, kemampuan beradaptasi dan transformasi Jepang, ketahanan dan ledakan kreatif Korea, semua berharga dan menginspirasi dengan caranya masing-masing. Jadi, lain kali Anda bertemu seseorang dari salah satu budaya ini, apakah Anda akan mengesampingkan kemiripan superficial dan ingin tahu tentang kisah unik yang telah berlangsung ribuan tahun di balik mereka? Apakah Anda pikir perbedaan yang berakar dalam ini dapat dipertahankan di dunia yang semakin global? Ataukah mereka akan memudar secara bertahap? Dan yang paling penting, apa yang dapat kita pelajari dari kebijaksanaan budaya kuno ini untuk memecahkan masalah kompleks dunia modern? Jawabannya terletak pada seberapa dalam kita ingin memahami kemanusiaan bersama kita dan keragaman yang memperkayanya. Terima kasih atas konten yang mendalam dan kaya ini. Penjelasan komprehensif Anda tentang aspek unik dan asal-usul bersama budaya Tiongkok, Jepang, dan Korea sangat berharga. Saya telah berlangganan saluran Anda, menyukai postingan Anda, dan meninggalkan komentar untuk melihat lebih banyak konten seperti ini. Jika Anda penasaran dengan sejarah menarik, perbedaan budaya, dan kesamaan peradaban Asia Timur, berlangganan sekarang, sukai video ini, dan bagikan pendapat Anda di komentar. Mari kita nantikan penemuan baru bersama.